yang kami siapkan di Pondok Iya Sunnah Singkut cabang Binbas 8. Ini sekilas tentang pondok kami yang tercipta. Mudah-mudahan mungkin di antara jamaah ikhwan maupun akhwat ada yang ingin memasukkan putra atau putrinya ke pondok kami. Insya Allah kami sudah membuka pendaftaran gelombang pertama. Adapun teknis dan rincian dari pendaftaran atau pondok pesantren Iya Sunnah ini, maka insya Allah besok di tablik akbar hari Ahad akan disebarkan brosur yang berkaitan dengan pondok pesantren Iya Sunnah Singkut. Ini yang pertama yang berkaitan dengan pondok kita. Yang kedua yaitu biografi pembicara atau pemateri pada malam hari yang berbahagia ini. Maka kami akan sampaikan biografi Al-Ustaz Abdurrahman Dani Hafidhullah Ta'ala, karena sebagaimana pepatah disampaikan, ya, tak kenal maka tak sayang, ya. Al-Ustaz Abdurrahman Dani lahir di Jember pada tanggal 26 Juli 1980 atau bertepatan dengan 14 Ramadan 1400 Hijriah. Istri beliau sampai sekarang masih satu. Beliau sendiri yang bilang, ya. Nah, putra dan putri beliau masih 6, ya. Putra dan putri beliau masih 6. Mau 6. Ya. Ini berkaitan dengan data sekilas Ustadz Abdurrahman. Kemudian kita akan, ya, menyampaikan rihlah menuntut ilmu beliau. Beliau khusus di dalam menuntut ilmu syar'i pada tahun 2004 hingga 2007 beliau menuntut ilmu di Darul Hadis Damat, Yaman Utara. Jadi beliau 3 tahun di Damat. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di bermulazamah dengan Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i pada tahun 2007 sampai 2014 di Darul Hadis Sihr Hadrul Maut, Yaman Selatan. Ini yang berkaitan dengan ilmu syar'i beliau, rihlah menuntut ilmu beliau. Adapun pendidikan dan pengalaman bidang medis beliau ini sangatlah banyak, ya. Dan insya Allah, ya, beliau nanti akan menjelaskan, ya, berkaitan dengan herbal juga, berkaitan dengan agama juga. Itu yang kedua. Yang selanjutnya kami akan menyampaikan adab-adab di dalam majelis yang wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Yang pertama, hendaknya kita ikhlas ketika hadir di majelis ilmu. Yang kedua, mencatat faedah dari apa yang disampaikan oleh Ustadz. Yang selanjutnya, jangan ada yang mengobrol, baik ikhwan maupun akhwat. Temu kangennya ditunda dulu setelah majelis, ngobrolnya ditunda setelah majelis. Yang selanjutnya, mohon kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa putra atau putrinya, hendaknya menjaga. Tolong jangan sampai putra dan putrinya lari-lari di tengah-tengah majelis. Kalau seandainya menangis atau rewel, maka hendaknya mohon dibawa untuk keluar masjid agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Insya Allah kajian pada
malam hari ini akan kita laksanakan sampai sholat isya. Kemudian azan, mohon nanti muazin pas azan langsung azan. Kemudian dilanjutkan dengan materi dan tanya jawab. Setelah itu kita sholat isya. Setelah sholat isya, wajib bagi santri untuk kembali ke asrama. Adapun selain santri maka harap tetap di majelis, karena insya Allah nanti ada majelis khusus bagi yang sudah menikah atau yang ingin menikah, seperti para ustadz kita yang masih jomblo ya, maka boleh untuk tetap hadir di majelis. Begitu juga dengan santriwati, mohon kepada panitia di pihak santriwati untuk menonaktifkan ya setelah selesai sholat isya. Jangan tetap disiarkan ya, karena nanti yang ikhwan sudah pulang, yang santriwati ya harus juga kembali ke kamarnya masing-masing. Dan insya Allah tema pada malam hari ini yaitu judulnya adalah pesan pola makan sehat, ibadah hebat. Nah ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau hafidhullahu ta'ala. Mungkin ini saja sekilas yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh iya, ada yang ketinggalan, sesi tanya jawab dengan kertas ya, dan dikirim melalui estafet ya, estafet ke arah saya, jangan ke arah Ustadz ya, ke arah saya. Terus yang akhwat juga ditulis kertas estafet ke tangga, nanti ada tempat yang disiapkan oleh panitia untuk menaruh pertanyaan, jangan dilempar lewat atas ya, jadi lewat estafet ke tangga, ke tempat pertanyaan. Mungkin ini saja, langsung saja kepada beliau Al-Ustaz Abdurrahman Dhani hafidhallahu ta'ala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah yang saya muliakan, dalam kesempatan malam ini dalam acara Rihla Safari Dakwah Jambi Singkut, kita akan melanjutkan materi kita dengan pola makan sehat, ibadah kuat ya, sebagaimana telah ditentukan oleh panitia. Fa rahimakumullah, pola makan ini atau kajian terkait pola makan mungkin antum nggak pernah dengar sama ustadz-ustadz yang lain ya. Memangnya nggak ada kajian yang lain ya. Kajian kok isinya pola makan. Nah, ternyata para ulama Ahlul Islam mereka juga membahas semacam ini. Imam Bukhari coba membahas masalah makanan, Imam Tirmidzi membahas masalah makanan, Abu Daud, Imam Muslim juga membahas. Sampai Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Ja'far, Imam Bukhari juga demikian, bahwasanya Abdullah bin Ja'far diriwayatkan dia telah berkata, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-kitha bir-rutab. Aku melihat Nabi makan timun dan kurma basah. Ya. Ini kayak perkara yang enteng bagi kita. Ya, bagi kita mungkin ngapain sih Imam Bukhari Muslim bikin bab kayak ginian? Padahal Imam Bukhari, perjuangan beliau untuk meriwayatkan satu hadis itu sangat ajib, ya. Beliau untuk mencari satu hadis butuh perjalanan yang sangat panjang sampai ketemu perawinya itu thiqah, perjuangan. Nah, Imam Bukhari disebutkan dari rihlanya beliau ketika mencari hadis sampai kembalinya siap menyampaikan hadis, diperkirakan beliau berjalan kaki sekitar 11.400 km jalan kaki. Tahunan mencari hadis, bayangin kita naik motor, naik mobil, menuntut ilmu naik mobil, Jambi Singkut 3 jam 4 jam,
ya, mereka jalan kaki. Imam Ahmad jalan kaki dari Irak ke negeri Yaman, menuntut ilmu di sisi Abdul Razak bin Hammam. Ya, Imam Bukhari keliling sekitar kalau dihitung-hitung 11.400 km. Ya, mencari satu hadis sampai betul-betul hadis itu ketemu, hadisnya sahih. Ya, kebiasaan mereka, ya, di antaranya walaupun ini bukan dari sunnah, tapi saking appreciate-nya, saking bangganya dengan hadis yang dia kumpulin dan sahih, apa yang mereka lakukan? Mereka mandi besar, wudu, kemudian sholat 2 rakaat, baru dicatat hadisnya. Ya, kemudian hadisnya dicatat. Coba, saking apa? Saking bangganya, ya, menemukan hadis yang sahih, masya Allah. Fa Imam Bukhari rahimahullah, dia ini berjalan kaki mencari satu hadis kadang sampai 3 hari. 3 hari mencari hadis. Siangnya panas, malamnya dingin. Perbekalan kurang, jalan kaki sampai ketika lewat di bawah jembatan atau terowongan, ya, jalan sempoyongan, apa kata anak-anak yang ada di sekitar Imam Bukhari? Man hadzal rajul majnun. Siapa orang gila ini? Padahal ini imam yang menulis kitab sebaik-baik kitab setelah Al-Quran. Ternyata masalah makanan diriwayatkan. Ya, begitu pula Abu Daud dan Tirmidzi membuat judul tentang makanan. Ya, ketika meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu Aisyah melihat Nabi makan kurma sama semangka. Ya, kemudian Nabi mengucapkan dengan lisannya terang-terangan di hadapan Aisyah, nadfa'u harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Kita rusakkan, kita netralkan panasnya kurma rutab dengan dinginnya semangka. Dinginnya semangka dengan panasnya kurma. Ajib. Ini Nabi yang bilang. Karena satu hadis inilah ana berani mengarang kitab buku La Tai'as Syifa'uka Qarib. Jangan putus asa, kesembuhan kamu sudah dekat. Kenapa? Ternyata dengan konsep yang disampaikan Nabi dengan lisannya ini, ternyata bisa menjadi sebab kita untuk menjaga kesehatan. Ternyata bisa mengobati orang yang sakit hingga sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka para a'immah, Imam Tirmidzi, Abu Daud membuat judul-judul yang menunjukkan mereka faham apa maunya dari hadis ini. Dibikin judul bab ma jaa fi aklil bitikh birutab. Bab yang datang dari Nabi, Nabi pernah makan semangka dengan kurma basah. Ya, kemudian judul yang lainnya bab al-jama' bainal launaini fil akl. Bab mengkombinasi 2 warna makanan, ya, ketika dia makan. Warna ini yaitu menunjukkan kombinasi yang beda. Kalau ada panas, ada dingin, ada lembab, ada kering. Kalau ada makanan yang bikin perut keras dicampur makanan yang bikin perut lembek, ya, itu masya Allah ajaib. Ya. Begitu pula Imam Bukhari juga membuat judul bab al-jama' bainal launaini bimarrah. Bab mengumpulkan 2 warna makanan sekaligus, menunjukkan kalau makan kurma jangan makan semangkanya nanti setengah jam kemudian, tapi langsung bebarengan. Coba, ajib. Ngapain sih para a'immah nulis kayak gini? Kalau bukan untuk apa? Sampai kepada kita judul-judul semacam ini. Kalau kita nggak kupas, kapan kita akan dapat pembahasan yang mereka inginkan? Judul para ulama itu menunjukkan fikihnya mereka, akan fahamnya apa yang dimaukan dari Nabi SAW. Kebiasaan para ulama, mereka membuat atau mengumpulkan dalam kitab hadis mereka, dalam sunan-sunan mereka, qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus berapa hadis dikumpulin. Yang hadisnya, yang lafadznya hampir sama dikumpulin jadi satu, baru dibikin judul. Dan judul itu adalah saripati akan fahamnya mereka ashabus sunan. Coba bayangin. Nah, ini uslubnya ulama di masa silam, metodologinya dalam mengarang kitab seperti demikian.
dikumpulin hadis-hadis yang hampir sama, baru dibikin judul. Ya. Adapun ulama di zaman sekarang metodologinya dalam mengarang kitab, menulis kitab beda. Bagaimana caranya? Satu ayat, satu hadis dijelaskan. Kenapa? Karena kalau nggak dijelaskan kita nggak paham. Kita nggak paham kalau nggak dijelaskan. Makanya perlu apa? Untuk dijelasin. Ulama di masa silam nggak sama dengan ulama di masa sekarang. Nah, ulama di masa silam rata-rata paham. Mereka paham, ya, mereka paham apa? Sehingga mereka nggak perlu penjelasan panjang lebar. Adapun di masa sekarang ulama harus menjelaskan ayat, tafsirnya, hadis, takwilnya, biar kita paham. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, orang-orang di zaman sekarang pemahaman tentang ilmu dunia melonjak naik, pemahaman tentang ilmu agama turun drastis. Makanya cara ulama di masa sekarang menjelaskan ayat hadis langsung dijelaskan satu. Kalau ulama masa silam enggak, qala hadatsana fulan selesai, bikin judul. Judul itu adalah saripati apa yang dipahami mereka. Selesai. Enggak perlu dijelaskan dalam hadis ini ada beberapa faedah, enggak perlu. Karena mereka sudah paham, enggak perlu dijelasin. Fa ini rahimakumullah, para ulama bikin judul ini menunjukkan mereka paham. Ya. Ngapain sih belajar Tibun Nabawi? Ngapain sih belajar ini dan itu? Nah, ini berarti belum melewati bab tentang apa yang dibahas oleh para a'imah yang seperti ini. Ajaib. Tibun Nabawi, Nabi, pengobatan Nabi itu pengobatan medis dan non medis. Ya, pengobatan Nabi itu pengobatan yang meyakinkan dan pasti. Kenapa? Sumbernya dari wahyu. Pengobatan Nabi ini apa? Gak terlalu jelimet. Ya, murah, efektif, efisien, ekonomis. Masya Allah. Tentunya dibekali dengan rasa yakin kita. Ya, Tibun Nabawi juga nggak sembarang dilakukan. Ada dalam apa? Fikih Tibun Nabawi. Ya, sebagaimana disebutkan Syekh Mustafa Al-Adawi. Ada fikih Tibun Nabawi. Contohnya, kalau ketika itu Nabi mendapati orang yang demam, panas tubuhnya, Nabi waktu itu bersabda apa? Al-humma min fayhil jahannam fa'briduhu bil ma'. Demam itu dari hawa jahannam, dari hembusan jahannam, maka dinginkan dengan air, kata Nabi. Padahal Nabi yang mengucapkan hadis yang lainnya, alaikum bihadhi al-habbati sauda fa innaha dawa likulli da' illa sam. Hendaknya kalian menggunakan jinten hitam, habbatus sauda, karena dia obat segala macam penyakit kecuali kematian. Kenapa ketika ada orang demam, Nabi nggak kasih habbatus sauda? Kenapa demikian? Karena habbatus sauda itu sifatnya panas, demam sifatnya panas. Ini pada kasus demam yang karena apa? Demam karena panas. Nah, maka Nabi nggak nganjurin habbatus sauda, justru apa? Didinginkan dengan air. Coba aja. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Nggak heran ternyata para ulama juga membahas makanan. Juga diriwayatkan dari Anas bin Malik dan Ibnu Umar bahwasanya ketika mereka melihat, ketika disebutkan utiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam maraqah fiha ad-dubba wa fiha al-qadid. Ketika didatangkan kepada Nabi SAW maraqah itu semacam kuah. Di dalamnya itu ada labu kuning dan di dalamnya juga ada dendeng. Ya, ada dendeng. Coba ngapain sahabat menceritakan ini kepada sahabat yang lainnya? Ya. Kalau enggak apa? Mereka memahami ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan benar pada diri Rasulullah, ya, itu ada contoh uswah hasanah, ya, termasuk uswah contoh dalam perkara akhirat juga perkara dunia. Ya, mereka melihat apa yang Nabi makan pasti ada hikmahnya. Nah, waktu itu Anas bin Malik dan Ibnu Umar melihat Nabi suka labu kuning dan Nabi suka
menjilat apa yang ada di tangannya dan membersihkan apa yang ada di piringnya dari labu kuning, dibersihkan, nggak disisakan sama sekali. Kata Anas bin Malik, setelah itu aku nggak pernah menyisakan labu kuning. Coba bayangin. Padahal Nabi nggak nyuruh mereka untuk makan labu kuning, tapi mereka melihat apa yang Nabi suka, mereka ikut makan. Hal ini termasuk sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah. Nah, barakallahu fikum. Begitu pula hadis yang lainnya dari Jabir bin Abdullah. Ketika mereka melihat Nabi sering makan roti gandum dicocol, dicolek dengan cuka. Cuka di masa Nabi yang paling banyak cuka dari kismis, cuka dari kurma, ya, cuka dari apel, ya, atau yang selainnya. Nah, ini yang di zaman Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama. Dan Nabi SAW makan roti gandum dicocol sama cuka. Bukan berarti Nabi nggak ada menu yang lain. Bukan berarti Nabi kepepet. Bukan juga. Kenapa? Karena makan cuka sama roti gandum bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali. Padahal ada menu yang lainnya. Ulama sebagian menyebutkan Nabi makan cuka sama roti gandum karena nggak ada menu yang lain. Tapi nggak bisa menjadi jaminan, ya. Karena kenyataannya Nabi sering melakukannya. Disebutkan oleh para ulama, labu kuning sifatnya dingin, dendeng sifatnya panas. Kemudian cuka sifatnya panas, labu kuning sifatnya dingin, ya. Labu kuning sifatnya dingin. Kemudian rahmatullah, di sini, ya, kita bisa cermati. Ternyata ucapan Nabi yang Nabi terang-terangan dengan lisannya sendiri, kita netralkan panasnya kurma rutab dengan semangka, itu jelas dari Nabi. Adapun yang selainnya, Nabi nggak pernah bilang labu kuning itu pak dingin, dendeng itu panas. Nggak bilang Nabi. Cuma para ulama dan para sahabat juga mengamati. Ini semisal apa? Semisal semangka sama kurma. Ajib. Fa ini rahmatullah, ya. Ternyata hidup sehat, ya, itu sangat terpuji diantaranya dengan pola makan. Karena dengan kita makan sehat, apa? Ibadah bisa kuat, ibadah bisa istiqomah. Ketika Nabi bersabda dari Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, juga dari hadis Abu Hurairah, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu wa khairun indallah, ahabbu ilallah wa khairun indallah, ya, min al-mu'min ad-dha'if. Ya, seorang mukmin, ya, yang kuat, ya, paling baik dan paling dicinta di sisi Allah dari mukmin yang lemah. Di sini asal hukumnya kuat adalah kuat iman. Tapi kuat iman juga membutuhkan kuat fisik. Gimana kita kuat iman tapi sakit-sakitan ketika ada panggilan jihad, nggak bisa ikut bergabung jihad. Ya, kuat iman tapi ketika sakit-sakitan, ya, karena stroke, karena salah pola makan dia, akhirnya nggak bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nasallallahu alaihi. Jangan sampai kemudian bilang qadarullah ma syaa'a. Ya, saya kena kanker, naudzubillah, nasallallahu alaihi. Saya kena stroke, saya kena penyakit ini. Alhamdulillah saya sabar. Ini semua takdir Allah. Jangan salahin takdir Allah. Oh, yang makan antum, ya, yang enak-enak makan antum, kok yang disalahin takdir Allah? Antum juga punya peran. Ya, antum mau sehat, mau sakit juga pilihan antum. Antum mau gemuk, mau kurus juga pilihan antum. Ya, apa? Antum juga punya andil. Ya, makanya konsep-konsep dalam Al-Quran, dalam hadis banyak menganjurkan kita untuk apa? Jaga kesehatan. Nabi sering menyampaikan hadis ini, al-mu'min al-qawi, sering disampaikan Nabi untuk para sahabat, menunjukkan ini anjuran. Coba Allah sendiri berfirman dalam surat Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Lihat makanan yang dia makan halal apa haram. Lihat makanan yang dia makan bikin sehat atau bikin sakit. Lihat makanan yang dia makan itu pantangan bagi penyakit dia apa enggak. Perlu dilihat. Nah, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan makanlah kalian dan minumlah kalian, jangan berlebihan, karena makan dan minum yang berlebihan itu Allah enggak suka. Allah enggak suka orang yang berlebihan.
Fa Imam Asyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, dia menyebutkan ayat ini ada padanya separuh ilmu kedokteran. Bayangin, separuh ilmu kedokteran ada di dalam ayat ini. Kenapa? Karena 90% penyebab penyakit adalah makanan. Kaum wanita sering kena keputihan, makanan. Antum sakit mah, makanan. Suami istri gak punya anak karena makanan. Kanker karena makanan. Kencing manis, asam urat, kolesterol, makanan. Stroke, makanan. Darah tinggi, makanan. Semua mayoritas penyebabnya makanan. Orang-orang di masa silam, orang-orang terdahulu, rata-rata penyakitnya penyakit yang menunjukkan penyakit defisiensi, kekurangan. Apa rata-rata penyakit di masa silam? Di antaranya apa? Anemia. Kemudian apa? Busung lapar. Itu di masa silam. Penyakit di zaman kita sekarang, penyakit yang menunjukkan ekses, kelebihan. Apa? Gembrot. Ya. Kemudian kencing manis, asam urat, kolesterol, darah tinggi, semuanya kelebihan. Ya, habis makan, aduh kenyang aku katanya. Habis makan ngeluh. Ya, zaman silam makan kekurangan, sekarang habis makan ngeluh. Nah, fa inna rahimakumullah jami'an. Makanya Nabi menyebutkan sebenarnya standarnya kita makan itu butuh berapa sih makanan? Disebutkan Nabi apa? Cukup beberapa suap. Sampai apa? Sampai menegakkan punggungnya kita. Udah cukup, itu asalnya. Makan seperlunya sampai bikin tulang punggung itu tegak. Kemudian kata Nabi apa? Wa in kana la mahala. Kalau ternyata masih gak cukup dan pengen nambah, terpaksa mau pengen nambah lagi, apa kata Rasulullah? Fathuluthun li ta'ami. Sepertiga itu untuk makanan. Wa thuluthun li syarabi. Sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk nafasnya. Itu. Jangan semua, ya, semua porsi itu dihabisin untuk makanan semua. Porsinya lambung semua habis untuk makanan. Nah, pernah Syekh Albani pernah ditanya oleh murid-muridnya. Ketika Syekh Albani sedang makan, ya, ditanyai, "Ya Syekh, kata kamu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Kok makan kamu banyak banget?" "Iya, sepertiga perutku enggak seperti sepertiga perut kamu." Wah, rahmatullah ini, ya, makan sampai kenyang jangan dijadikan kebiasaan. Ya, adapun hadis berhentilah makan sebelum kenyang, hadisnya lemah. Tapi makan sampai kenyang jangan jadi kebiasaan. Ya, sampai Imam Nawawi mengatakan orang yang menjadikan kebiasaan makan sampai kenyang hukumnya makruh. Kemudian disebutkan boleh hukumnya makan sekali-kali kenyang. Ya, seperti yang dilakukan Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ditawari susu oleh Nabi, suruh nambah lagi, ditambah lagi. Apa kata Abu Hurairah? Walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya, inilah ajidu maslakan. Ya, aku sudah enggak ada tempat lagi perutku, artinya kenyang banget. Ya. Kemudian ulama ada yang mengatakan makan kenyang boleh, cuma jangan sampai kenyang banget. Ya, itu. Nah, apalagi jadi rutinitas. Ya. Nah, ini apa? Akan menjadi perantara, jadinya apa? Jadi kita jadi tubuh yang numpuk dengan sumber penyakit. Antum mau jadikan perut antum sebagai sarang obat atau sarang penyakit, terserah antum. Antum punya pilihan. Ya, bayangin 90% penyebab penyakit itu makanan, bayangin. Nah, termasuk santri juga demikian. Ya, santri kalau pengen hafalannya kuat, jangan banyak makan, kata Ibnu Qayyim. Kalau banyak makan, otak terlalu lembab. Kalau otak terlalu lembab, ya, hafalan lemah, konsentrasi lemah. Kemudian apa? Malas, bangun sholat malam berat. Kenapa? Tubuh terlalu lembab. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'alim. Jangan terlalu banyak minum. Orang terlalu banyak minum ternyata memberikan dampak negatif. Makanya minum sedang-sedang saja.
Taunya sedang-sedang apa? Cukup bikin air kemih kita ketika pipis warnanya ya putih atau kuning cerah. Ya, itu menunjukkan kita sudah cukup. Ya. Kalau terlalu banyak minum, wah ini bahaya, tubuh jadi lembab. Kalau kurang minum, tubuh jadi kering. Ya, tubuh jadi kering. Farahmanakumullah. Ya, Islam termasuk agama yang paling atau sangat peduli dengan kesehatan. Sangat peduli. Bahkan masalah makanan itu sama para ulama diriwayatkan dalam hadis mereka, dalam sahih mereka. Nah, dalam sahih mereka. Sekarang kita coba ke papan tulis, ya. Apa rahasia dari apa yang kita sebutkan tadi? Tadi disebutkan, ya, pertama kita lihat Ibnu Qayyim menjadikan pembahasan pertama firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, pertama kita lihat firman Allah. Mereka mentadabburi ayat-ayat ini untuk apa? Jadi konsep yang akan kita sampaikan. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau ada panas dihancurin sama dingin. Ini konsep. Kalau kedokteran modern, ini kedokteran klasik. Kalau kedokteran modern, kalau ada bakteri, ada infeksi, ya, dikasih apa? Antibiotik. Ya. Ini perbedaannya. Kalau mereka condong kedokteran modern, membasmi satu penyakit langsung pada bakterinya. Langsung pada bakterinya. Dipegangnya. Baik. Kalau kedokteran modern langsung yang dibasmi adalah bakterinya, pakai antibiotik. Kalau kedokteran klasik bukan bakterinya. Kenapa? Karena istilah bakteri baru ketemu kurun ke-19. Gak ada di zaman ulama klasik. Setelah ketemu mikroskop baru mereka bicara tentang bakteri. Mereka pakai antibiotik. Kalau kedokteran klasik mereka gak pakai teori bakteri karena gak dibahas di masa silam. Jadi mereka pakai medianya. Contoh, antum lihat. Pada kasus COVID, siapa yang sering kena COVID? Orang yang tubuhnya dingin lembab. Hidung sudah lembab, potensi COVID. Kenapa? COVID suka dengan media yang lembab-lembab, dingin-dingin. Ya, makanya sering yang kita pakai di musim pandemi COVID kemarin apa? Herbalnya, herbal yang panas, panasnya panas kering. Apa? Kustul Hindi. Ya, ini contoh. Kemudian apa? Habatus sauda. Ini contoh. Simple, coba. Jadi mereka nggak membunuh apa? Nggak membunuh virusnya, tapi mereka membunuh medianya. Orang yang tubuhnya dingin lembab, hidungnya dingin lembab, akan mudah dihinggapi virus seperti COVID. Apalagi kalau tenggorokan lembab, paru-paru lembab juga kena. Ya, makanya kustul hindi yang sifatnya panas adalah untuk menetralkan atau menghancurkan, ya, menghancurkan apa? Media yang dingin lembab. Kalau medianya sudah sirna, maka virus, bakterinya nggak akan tinggal di media tersebut, juga akan ikut mati. Coba aja. Ya, simple banget. Makanya kita apa? Jadi orang muslim harus selalu ingat apa? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Selalu ambil pelajaran. Di musim pandemi Covid kemarin hampir 2 tahun, kita harus ambil pelajaran. Dari sisi akidah, dari sisi fikih, dari sisi pengobatan, kita ambil faedah. Dari sisi akidah, berapa banyak orang yang mencela takdir. Ya, kemudian berapa banyak orang yang berbuat syirik. Ya,
Kemudian dari sisi fikih, berapa banyak orang apa? Manih takara fi syai'in fahuwa khati', kata Nabi. Barang siapa yang menimbun sesuatu dijual ketika manusia butuh dengan harga mahal, maka dia pendosa. Ketika dibutuhkan masker dijual mahal. Harganya 15.000 sampai 300.000 jadinya. Ya, PCR yang murah jadi 1 juta. Ini apa? Pendosa-pendosa muncul di musim pandemi. Kalau kita nggak berpegang sama agama, terjatuh dalam dosa yang banyak. Begitu pula dalam ilmu pengobatan, berapa banyak orang jadi korban? Kenapa? Ini bekalnya nggak dipegang. Ternyata ada bekal di sini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah adzan. Baik. Bismillah. Insyaallah kita lanjutkan materi setelah adzan. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Mungkin mulai sekarang jamaah, ikhwan dan akhwat bisa sudah mulai menuliskan pertanyaannya. Silakan Muazzin. baca nggak apa-apa.
Baik, kita lanjutkan. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua surat Yasin ayat 36. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ini azwaj yang menunjukkan apa? Berpasang-pasangan. Ini ada pasang-pasangan. Ya, Ibnu Qayyim mengambil dalil seperti ini untuk jadikan hikmah saja. Nah, kemudian juga hadis tadi sudah disampaikan. Ya, judul yang dibikin Imam Bukhari, Abu Daud, Imam Tirmidzi, ya, kemudian Imam Muslim, ya, yang menunjukkan ada situ ada makanan Nabi, ternyata ada yang pasang-pasangan, dua warna, ya, dari hadis yang sangat banyak tidak kita sebutkan tadi, ya, dari hadis tadi sudah kita lalui, ya, sudah lewat, hadis sudah kita sebutkan, kemudian ucapan ulama di antaranya selain Imam Bukhari sekitar tahun 100 sampai 200 Hijriah, ada ulama tahun 700 Hijriah yang membuat judul yang dengan judul ini saya berani mengarang buku judul Batai As, karena buku inilah judul inilah yang menginspirasi, ya, Faslun fil ilaji, ya, wa hifdhis sihhati bidafi kulli syai'in, ya, bididdih. Apa? Bab mengobati penyakit kuratif, ya, wa hifdhis sihha preventif. Ini kuratif, ini preventif. Apa? Pencegahan penyakit. Dengan apa? Menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jelas banget. Contohnya apa? Kalau makan, antum lagi makan, jadikan berpasang-pasangan, bukan suami, bukan istri maksudnya. Ya, sini ada makanan misalkan panas, kasih dingin, lembek, campur keras, contoh, ya. Ini makanan untuk apa? Biar untuk menjaga kesehatan kita. Sama untuk apa? Untuk terapi penyakit juga demikian. Terapi penyakit, apa terapi penyakit? Kalau ada penyakit panas, ya, diobati dengan apa? Makanan minuman dingin. Coba, simpel banget. Contohnya kalau ada hipertensi, kasih timun. Ya. Kalau ada orang sedih itu panas, kasih, kata Nabi apa? Ada terapinya talbinah, tepung gandum. Coba berpasang-pasangan. Nah, ini dengan antum makan seperti ini, jadinya apa? Tubuh antum jadi sehat. Aisyah yang badannya kurus jadi gemuk ideal gara-gara hanya makan kurma sama apa? Timun. Aisyah gemuk hanya kurma sama timun. Ya, gajah saja bisa gemuk dengan apa? Sayuran, nggak pernah makan ayam. Ya. Nah, Aisyah juga bisa. Nah, maka apa? Ini pola makan yang sangat bagus untuk mengobati penyakit juga menjaga kesehatan. Ya, ini saja pertemuan singkat kita pada pertemuan pertama di Singkut. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan kajian dengan materi yang lainnya jam 9 pagi dan ba'da subuh insya Allah live di studio insya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian ada pertanyaan, biar cepat saya ini ya. Biar pertanyaannya banyak. Kayaknya sebagian pertanyaan disimpan untuk pertemuan berikutnya. Kenapa setiap kali kami makan kacang tanah atau sayur-sayuran asam urat kami ya. Terus kalau kita makan ikan asin atau ikan teri mata gatal-gatal. Nah, wallahu alam, memang kacang-kacangan ini dohirnya masuk, walaupun kacang-kacangan kalau lihat efeknya dia meningkatkan asam urat, bisa jadi panas ketemu panas, asam urat panas. Nah, kemudian makan ikan teri gatal. Iya, mending antum makan ikan segar, jangan ikan teri. Kemungkinan tubuh antum sudah panas. Ikan teri apalagi kalau sudah dikeringin itu sifatnya panas. Nah, wallahu alam bissawab. Bagaimana pola makan yang sehat sehari-hari yang berhubungan dengan waktu makan dan menu makan yang sehat?
akan kita bahas di waktunya ya, di lain kesempatan. Jam makan terbaik jam berapa ya? Awal menu makanan terbaik apa? Ya. Kemudian menu buka puasa terbaik apa? Menu sahur terbaik apa? Ya, makanan yang 3 direkomendasi di jam berapa akan kita lalui insyaallah. Bagaimana cara menghilangkan candu rokok? Pertama, tobat sama Allah. Pengalaman kami kalau ada orang kecanduan rokok, pertama didakwahi untuk taubat, ya. Didakwahi untuk apa? Bertobat. Subhanallah ya, orang yang taubat kemudian kita ruqyah. Ruqyah sebentar aja. Kemudian dia nyoba rokoknya kembali. Rokok rasanya sudah gak enak, rasanya pahit. Kenapa? Setan ikut masuk ke dalam tubuh para perokok. Setiap maksiat apa aja ya yang dilakukan, yang itu adalah perkara yang jelek, maka setan akan tinggal di situ, akan membuat apa? Ikatan dalam tubuhnya. Ya. Bawang saja yang manfaatnya banyak, ya, manfaatnya sangat banyak untuk mengobati penyakit ini dan itu. Ketika orang sholat, Nabi selesai sholat kemudian salam, Nabi mencari siapa yang tadi makan bawang. Apalagi rokok, 1% pun gak ada manfaatnya. Nah, jin syaitan suka dengan mereka yang suka seperti rokok ini. Habis diruqyah, ajib, rokok katanya pahit. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Jauhi komunitas perokok. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Lakukan bekam pada titik yafuh dan umul mughith di kepala. Kemudian apa? Konsumsi permen dari cengkeh, bahan cengkeh, ya. Atau juga bisa konsumsi propolis misalkan. Konsumsi kostul hindi juga bisa. Apakah ada tibun nabawi yang mengatasi kecanduan onani? Ya. Semalam kajian semalam sudah kita bahas kecanduan onani. Sudah kita bahas, silakan lihat rekamannya. Yang jelas para santri ingat bertakwa sama Allah. Jangan coba-coba onani. Mending antum nikah daripada onani. Antum nikah tetap jadi santri gak apa-apa. Nah, daripada onani. Orang yang sering onani, apa yang terjadi? Ketika nanti nikah, dia bukan menjadi seorang lelaki pejantan. Ya. Ya, dia loyo di hadapan istrinya. Malu banget di hadapan istrinya. Mas, kamu hanya seperti ini, Mas. Makanya jangan banyak maksiat. Orang yang semakin menundukkan pandangan mata, semakin jauh dari onani. Orang semakin pandangan matanya liar, dia ingin apa? Ingin selalu berbuat onani, dan dia orang yang paling lemah di ranjang. Makanya seorang ulama salaf dia berkata, atqakum fil firash, aqwakum fil firash atqakum. Orang yang paling kuat di ranjang adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Saya ingin memiliki badan yang ideal atau al-muhim kalau ingin badan ideal pola makan. Aisyah yang badannya kurus naik menjadi ideal dalam riwayat Ibnu Majah. Kenapa? Karena timun sama kurma. Simple banget. Tapi bukan makan 3 kali timun kurma terus. Antum bisa pakai yang lainnya, yang semisal sifat panas dan dingin. Ya. Demikian orang yang gemuk, ketika pola makan sama seperti ini, apakah tambah gemuk? Enggak. Juga turun ke berat badan ideal. Yang kurus naik ke ideal, yang gemuk turun ke ideal. Nah, mana sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Bagaimana kita bisa tahu? Dikira-kira aja. Pokoknya nggak usah terlalu banyak. Nah, beri nasihat untuk perokok dan penjual rokok, ya. Mending ditinggalin, ya. Dan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau ditanya bagaimana menurut merokok, apakah ada kebaikan pada rokok? Oh iya baik, ketahuilah. Orang yang mengatakan rokok baik sebenarnya adalah orang yang sombong. Kenapa? Dia menolak al-haq, ya. Karena dia termasuk dalam definisi sombong, batarul haq wa ghamtun nas. Dia menolak al-haq. Al-haq, rokok enggak ada padanya kebaikan. Dia ngomong baik, kenapa? Karena dia sudah kecanduan. Yang ngomong bukan dia, mungkin jinnya dia. Nah, makanya perlu diruqyah, tobat dulu baru diruqyah.
Jika kita makan yang panas dan menetralkan yang dingin, apakah langsung menyembuhkan penyakit tersebut? Butuh proses. Ya, ingat panas dingin bukan rasa. Kalau antum makan bakso, minum es kelapa muda, bukan. Maksudnya adalah sifatnya. Ana ada punya penyakit diabetes. Apa yang paling ampuh? Antum kalau punya diabetes, bismillah ya. Antum minum rendaman gandum. Ini resep ulama tahun 600 Hijriah. Dibikin dalam bait syair 7.700 bait syair. Di antaranya untuk obatnya diabetes pakai gandum. Gandum yang masih utuh direndam 1 genggam dengan 1 liter air. Biarkan rendam semalaman, dibikin infus water dari gandum. Minum paginya kapan? Bisa 2 kali, 3 kali diminum sampai habis. Paginya bikin lagi, diminum untuk malamnya. Minum selama 2 pekan, biiznillah gula darah normal. Bahkan sudah ada yang sampai gula darah 600 sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Simple. Kemudian siangnya minum sari tebu, enggak usah es, enggak usah gula. Sari tebu yang manis ternyata bagus untuk mengobati pankreas. Mau nanya, obat mengatasi jerawat apa? Pola makan. Ya, karena terkait dengan hormon. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengurangi perut yang buncit? Jangan sambil makan sambil minum. Jangan habis makan langsung minum. Jangan kebiasaan makan di atas jam 9 malam. Ya, kemudian jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak nasi, jangan terlalu banyak garam. Ya, ini semua bikin perut buncit. Jangan kombinasi buah dengan nasi. Ya, masih banyak lagi ya cara-caranya, kita lanjutkan di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Mohon pencerahannya Ustaz terkait vaksin Covid. Efek setelah vaksin setiap orang beda-beda. Ya, kalau kita lihat vaksin itu sifatnya panas. Kalau ada orang tubuh sifatnya panas, divaksin sering terjadi efek samping. Ada yang sampai meninggal dunia, ada yang sampai lumpuh, ada yang bengkak, ada yang demam sangat tinggi, ada yang lemes, ada yang ngantuk, ada yang emosinya labil. Kenapa? Tatkala sifat tubuhnya panas, dikasih vaksin akan muncul efek samping yang berlebihan. Untuk keluhan punggung dan leher setelah bangun tidur siang, kemudian badan saya seperti Ibnu Qayyim enggak menganjurkan tidur siang kecuali qailulah. Ya, kecuali qailulah. Jangan tidur setelah subuh. Enggak datang dalam hadis Nabi tentang larangan tersebut, tapi para ulama salaf membenci tidur setelah subuh seperti Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Tidur antara asar dan maghrib tidak direkomendasi. Tidur sebelum asar enggak direkomendasi. Yang direkomendasi adalah qailulah. Adakah metode Nabi dalam pengobatan penyakit skabies? Ya, nggak usah nisbatan kepada Nabi, karena nggak disebutin Nabi. Skabies karena apa? Karena antum yang nggak bersih. Jangan salahkan takdir Allah, antum yang nggak bersih. Ini kebiasaan pondok terjadi skabies. Kenapa? Karena apa? Karena sepakat nggak bersih-bersihnya. Sering mandi, sering jemur kasur, kalau bisa pondok kasih ventilasi yang cukup. Karena mereka suka suasana yang lembab. Kemudian kalau habis main dari luar, kaki kotor, cuci kaki. Ya, sebelum tidur cuci kaki. Setiap libur hari Jumat misalkan kerja bakti, bersihkan kasur. Ya, kemudian tubuh antum juga demikian. Ya, tubuh antum yang sifatnya lembab sangat digemari sama ini kutu loncat ini. Kutu loncat ciri khasnya gatelnya malam hari. Dia beraksi di malam-malam, gak kelihatan sama mata. Pakai loop baru kelihatan. Dia bikin jalur loncat-loncat. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian sering jemur anduk, sering jemur kasur, sering ganti spray, sering ganti baju antum, ya. Habis main ngafal Al-Qur'an di pasir-pasir, masuk kamar tidur, ya, enggak dibersihin. Nah, adakah metode Nabi dalam mengobati jerawat? Gak usah bilang metode Nabi karena khawatir disebutkan kepada Nabi. Pokoknya pola makan itu penting. Karena terkait dengan hormon. Ana punya teman 3 kali memiliki anak dan akhirnya meninggal di usia balita. Ini anak sering cacat. Ana pernah dapat di Yaman, anak seorang ibu-ibu semuanya cacat. Ya, teori yang disebutkan teori kedokteran klasik atau modern apa? Menikah dengan kerabat yang terlalu dekat. Ya, bisa menimbulkan dampak. Ya, makanya dijauhi. Nikah jangan yang deket-deket. Beneran makan malam bikin buncit? Iya, karena apa? Makan malam
pencernaan nggak sempurna sehingga timbul pembusukan di usus. Apa saja makanan buah-buahnya itu dapat membuat daya ingat kita kuat. Kismis, kurma, luban, jahe, ya itu bikin hafalan kuat. Ya, almond, kacang almond juga bagus, kismis bagus, ya. Kemudian kalau minuman bisa dari minuman jahe atau ginkgo biloba, madu juga bisa, propolis, ya. Yang bikin hafalan lemah yang masam-masam, misalkan apel masamnya apel dan sifatnya makanan-makanan yang sifatnya dingin, terlalu banyak dingin. Nah, cara menghilangkan gatal-gatal skabies, ya Allah, menunjukkan antum banyak gatal nih. Curhat. Bagaimana pola makan sehat sudah dijelasin tadi. Untuk detailnya insya Allah di lain kesempatan, semoga di pekan kelima, di minggu-minggu atau pekan ahad-ahad pekan kelima, di lain kesempatan kita bisa kembali lagi ke sini bikin pertemuan kedua terkait dengan pola makan yang lebih detail lagi. Sekali lagi ini hanya bikin mukadimah, semoga antum tambah penasaran. Kalau sudah penasaran nanti ingin datang lagi kita kajian insyaallah. Itu saja bisa kami sampaikan, ya. Nanti setelah sholat Isya jam 8 kita ada kajian lagi khusus orang dewasa atau dewasa yang menginjak masa pernikahan atau yang sudah nikah menginjak pernikahan berikutnya. Barakallahu fikum wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.